Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, coba kalian perhatikan, ini adalah ekosistem sawah. Di dalamnya terdapat matahari, padi, tikus, dan juga elang. Bagaimana sih makhluk hidup tersebut dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Yuk kita cari tahu. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis yang membutuhkan energi cahaya dari matahari. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, konsumen tingkat 1, merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora atau hewan omnivora, seperti sapi, kambing, kuda, belalang, dan lain sebagainya. Kemudian konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora, seperti kucing, ular, burung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsumen tingkat 3 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan sebelumnya, hewan ini termasuk kelompok hewan karnivora atau omnivora. Dan begitu pun seterusnya. Seperti harimau, elang, musang, dan lain sebagainya. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting, yaitu dekomposer. Jamur, bakteri, dan cacing tanah merupakan contoh dekomposer alami. Dekomposer menguraikan senyawa organik, bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian, nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dekomposer mendaur ulang energi sehingga rantai makanan tidak bersifat linear, namun merupakan sebuah siklus. Contoh rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, namanya fitoplankton, dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut.
organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Fitoplankton sebagai produsen, kemudian zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, lalu dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen tingkat 2, kemudian dimakan ikan sedang sebagai konsumen tingkat 3, dan dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tingkat 4, dan seterusnya. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah yang disebut jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian, ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Katak juga dimakan oleh ular. Kemudian, ular dimakan oleh elang. Inilah yang dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Bagaimana adik-adik, menarik sekali kan? Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi.